aku udah lagi di jalan pulang ini. Iya Najwa, aku pasti datang ulang tahun Vivi, anak kita. Aku lagi jalan pulang ya, sabar. Suara kamu nggak jelas. Halo, udah dulu ya. Ah! Gimana nih? Yo. Bu, bangun bu. Tolong, bangun bu. Bu. Woi, kenapa? Tanggung jawab lu. Saya tanggung jawab, tenang. Tolong bantu saya ke mobil. Ayo. Tunggu. Sial. Kena nabrak lagi. Mbak, bangun mbak. Mbak. Aduh. Nggak sadar lagi. Jangan mati lagi. Aduh. Vivi pasti bakal kesel banget nih sama aku. Dia pasti bakal nangis terus kalau aku telat datang ulang tahun dia. Ya, halo. Iya. Ini gara-gara kamu nih. Aku jadi nabrak tau nggak? Sekarang aku lagi di jalan mau ke rumah sakit. Udah nggak usah telepon aku lagi ya. Bawel banget sih. Mas Indra kecelakaan. Ini pakai nangis lagi gara-gara aku telat datang ulang tahun dia. Aduh. Mbak, bangun mbak. Papa kok nggak datang-datang? Kalau Papa belum datang, Vivi nggak mau tiup lilinnya. Vivi, sebentar lagi Papa pulang ya sayang ya. Dari tadi sebentar melulu, tapi buktinya nggak nyampe-nyampe. Sebentar lagi Papa pulang kok. Sekarang kita tiup lilinnya dulu ya. Tuh teman-temannya udah ngumpul ya sayang ya. Gak mau, Vivi kalau mau tiup lilin, Papa udah ada di sini. Jangan-jangan Papa lupa ya sama ulang tahun Vivi. Enggak kok sayang, Papa nggak lupa. Sebentar lagi Papa pulang ya. Halo Pak, Vivi. Kan aku udah bilang, kamu gak usah telepon aku dulu. Aku tuh lagi di rumah sakit. Iya tapi Vivi nangis terus Pak. Vivi nanyain kamu. Ya kamu bikin Vivi diam lah. Gimana sih? Ma, Papa mana? Jadi gimana dok? Sayang sabar ya. Papa lagi ada urusan dulu, nanti Papa langsung pulang sayang ya. Tuh kan, Papa begitu terus. Enggak sayang, kamu yang sabar ya. Gak mau, Vivi maunya ketemu sama Papa. Sabar sayang. Vivi. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf ya, acaranya jadi berantakan. Saya juga berterima kasih banyak kalian udah datang ke sini. Astagfirullah. Pasien mengalami benturan di kepalanya, tapi tidak terlalu parah. Kamu sudah sadar? Di mana aku? Kamu di rumah sakit. Saya minta maaf ya, saya sudah buat kamu jadi celaka. Tapi kamu tenang aja. Semua biaya di rumah sakit ini, saya akan bayar.
harus tinggal di mana? Saya minta maaf ya. Ini orang kelihatannya baik banget. Orang kaya lagi. Lebih baik aku manfaatin dia. Maaf kamu bilang. Kamu tahu, ini rumah peninggalan orang tuaku. Dan cuma satu-satunya tempat tinggalku. Semuanya telah hancur. Aku harus tinggal di mana sekarang? Aku harus tinggal di mana? Saya kan sudah janji sama kamu. Saya pasti akan tepati semua janji-janji saya. Tapi kamu benar-benar harus tepati semua janji kamu. Kamu harus carikan aku tempat tinggal. Iya. Kalau perlu aku tinggal di rumah kamu. Nggak bisa. Saya punya istri dan anak. Kamu nggak bisa tinggal di rumah saya. Saya takut sama istri saya. Terserah kamu. Kamu bisa nikahin aku. Kenapa kamu kaget? Kalau kamu nggak bisa, aku bisa laporkan kamu ke polisi. Ya Allah, udah jam segini, Mas Indra belum pulang juga. Mas Indra, kamu itu dari mana? Kamu buat aku khawatir, Mas. Aku capek, aku mau istirahat. Tapi tadi kamu bilang kamu kecelakaan, Mas. Kamu nggak luka kan? Aku nggak apa-apa. Tapi aku nabrak orang. Astagfirullahaladzim, terus orangnya gimana, Mas? Ini semua gara-gara kamu. Kamu teleponin aku terus-terusan. Untung orang nggak mati. Tapi aku jadi... Jadi apa, Mas? Orangnya nggak apa-apa kan? Udahlah, aku capek, aku mau istirahat. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya Mas. Akhirnya kamu mau menikahi aku. Gak apa-apa sih, meskipun itu cuma nikah siri. Mas, menurut kamu nanti kita bulan madu kemana? Aku pengen kita bulan madunya keluar kota. Aku pengen berdua terus sama kamu. Kamu nanti akan beliin aku rumah besar kan? Buat tempat tinggal anak-anakku nanti. Aku gak sabar nunggu saat itu tiba. Tapi nanti kamu akan bawa aku ke rumah kamu kan? Maaf, cari siapa ya? Maaf Bu, ini saya lagi cari kerjaan Bu. Saya sudah kesana kemari cari kerjaan tapi gak dapet juga. Rumah saya habis kebakaran Bu, dan saya nggak tahu harus tinggal di mana. Astagfirullah, saya turut prihatin ya Mbak. Kebetulan saya lagi cari pekerja yang mau kerja di sini. Mbak mau? Ibu mau kasih saya kerjaan? Iya, tapi jadi pembantu. Soalnya pembantu saya udah lama nggak balik. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Yang penting saya ada tempat tinggal Bu. Jadi pembantu juga nggak apa-apa. Ya udah, nama kamu siapa? Saya Dewi Bu. Saya Najwa. Ya udah kita masuk yuk. Saya kenalin sama suami saya. Mari. Akhirnya aku masuk juga ke rumah ini. Pantesan perempuan ini bahagia banget tinggal di sini. Dia belum tahu aja kalau sebenarnya aku ini istri dari suaminya. Dewi? Iya Bu. Mas, kenalin. Ini Dewi yang gantiin Bina.
Iya. Semoga kamu betah kerja di sini ya. Terima kasih, Pak. Aku berangkat dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya Mas ya. Oh ya, aku antar ke kamar kamu ya. Yuk. Baik, Bu. Nah, ini kamar kamu deket sama dapur. Jadi kalau kamu butuh apa-apa gampang ya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Oh ya, tugas kamu seperti biasa kok. Cuma beres-beres rumah, cuci baju, cuci piring itu aja. Baik, Bu. Terima kasih sudah menerima saya jadi pembantu di sini. Iya, sama-sama. Semoga kamu betah ya. Oh ya, saya tinggal sebentar ya. Ah, mari, Bu. Ternyata kamu tinggal di rumah semewah ini, Indra. Pantes. Lihat aja ya. Mulai sekarang aku akan peres kamu habis-habisan. Aku akan minta uang kamu sebanyak mungkin. Dan rumah ini, rumah ini sebentar lagi akan jadi milikku. Hai. Udah pulang kamu? Istri aku mana? Oh, istri yang itu yang dicari? Aku kan juga istri kamu. Sini. Sama aja kan? Kamu itu ngapain sih di sini? Hah? Kan kamu udah aku kontrakin. Aduh, kamu tuh kayak nggak tahu aja. Tinggal di kontrakan kecil begitu. Sedangkan kamu tinggal di rumah mewah seperti ini. Siapa sih nggak mau tinggal di sini? Aku juga mau. Iya, tapi... Diam kamu. Atau aku bongkar semuanya sama perempuan itu. Mas Indra udah pulang. Iya, baru aja aku pulang. Ya sudah Pak, saya mau bawa tas yang belakang. Semoga dia betah di sini ya Mas. Soalnya kerjanya rajin banget. Dan kayaknya dia orangnya baik. Mas, ini makanan kesukaan Mas. Oh ya, yang masak semuanya ini Dewi. Aku udah ajarin Dewi, Mas. Semoga Bapak suka ya. Mama, Papa, Mama. Vivi, Mas makan duluan aja ya. Aku ke kamar Vivi dulu, ya. Kamu mau uang berapa? Aku gak akan biarin kamu hancurin rumah tangga aku. Aku udah ngerusakin kehidupan keluarga Mas. Mas yang udah ngerusakin kehidupan aku. Aku kesini tuh aku ingin deket sama Mas. Karena Mas itu suami aku. Mas, aku ini istri Mas. Meskipun Mas udah menikahi aku cuma secara siri. Tapi tetap aja, aku takut kalau sampai Najwa curiga. Mas gak ingin istri Mas curiga. Tapi Mas tega ninggalin aku di kontrakan kecil itu. Sedangkan Mas tinggal di rumah mewah seperti ini. Oke. Aku akan biarin kamu tinggal di rumah ini. Tapi kamu harus bisa jaga rahasia di antara kita. Baiklah Mas. Aku ikuti Mas. Tapi ingat ya Mas. Hak aku sama dengan perempuan itu. Meskipun aku di sini sebagai pembantu. Dan ingat Mas, ini cuma buat sementara saja ya. Udah. Nanti Najwa balik.